Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan pemirsaku yang mengangkat tema tentang ciri-ciri hamba Allah yang terbaik. Dan ciri berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad adalah seorang hamba Allah yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjauhi ancaman azab Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, yang sama kita hormati adalah guru kita semua yang selalu menunjukkan kita tentang jalan kebaikan dan jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustadz Dr. As'ad Latif. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman walladzina kafaru, orang yang kafir yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, mereka mengingkari mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Panaskah neraka itu? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka terbakar, hancur, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitu dia mengelupas, terbakar, habis, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Lalu kemudian orang-orang yang melihat, menyaksikan azab itu berkata, Rabbana ya Rabb, Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jerikan azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Kejamkan Allah? Sadiskah Allah? Begitu kejamkah Allah SWT kepada makhluknya? Maka dugaan manusia itu sudah dikatakan Allah, dibantah Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kenapa selalu biji sawi dijadikan sebagai contoh? Karena memang masa itu, itulah yang paling kecil. Mungkin hari ini molekul, tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas. Sekecil itu pun Allah tidak pernah berbuat aniaya. Sebesar ujung rambut, tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Lalu kenapa orang masuk neraka? Karena perbuatan orang itu sendiri. Maka siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia yang akan memetiknya. Siapa yang berbuat dosa, dia juga yang akan merasakan akibatnya. Maka di antara sifat ciri karakter orang yang menjadi mulia di hadapan Allah adalah dia senantiasa menjaga dirinya dari yang menyebabkan azab Allah itu turun kepada dirinya. Kita sekarang sedang berada di simpang jalan. Pilihan kita dua. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur. Allah berikan jalan untuk orang melihat dengan terang benderang bahwa ini salah. Wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Ada jalan fujur, jalan dosa. Ada jalan takwa, jalan menjadi mulia. Sekarang sedang berada di simpang jalan. Lalu kemudian Allah kirimkan Nabi. Tapi sekarang tidak berada Nabi. Tidak ada Nabi lagi di tengah kita. Ada pewaris para Nabi, al-ulama, warathatul anbiya, yang menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini hitam, ini putih, ini bengkok, ini lurus. 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Allah berikan telinga dengar baik-baik. Allah berikan mata pandang dengan benar. Allah berikan hati dan pikiran renungkan sejenak. Tapi dengan penuh kesadaran dia lakukan perbuatan dosa. Telinganya sudah mendengar, matanya sudah melihat, otaknya sudah berpikir, hatinya sudah merenung. Dengan penuh kesadaran dia lakukan perbuatan dosa. Dan ketika dosa itu sudah terjadi, dia salahkan Allah, dia salahkan Rabb, dia salahkan Tuhan. Kenapa sampai papa selingkuh? Salah pelakor mah. Padahal yang salah adalah dirimu sendiri. Engkau salahkan orang lain. Padahal saat itu engkau sedang berada pada dua hukuman. Yang pertama, karena kekeliruanmu tidak menggunakan akal pikiranmu. Lau kunna nasma'u, andai kami saat itu mau mendengar. Au na'qilu, andai kami mau berpikir sedetik saja.
sejenak saja, sekejap saja, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka yang lain, neraka sa'ir untuk mereka yang tidak mau berpikir. Ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa kata jawab mereka? Lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak peduli kepada orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada iklan di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp kita, ada sahabat kita ingin membangun masjid, dia mengajak kita untuk memakmurkan, menyekolahkan anak fakir miskin, yatim dan du'afa. Sesungguhnya dia ingin menyelamatkan kita dari penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Saat ini manusia yang dalam keadaan terombang-ambing, dipukul ombak di tengah gelombang yang begitu karam akan mengancam. Kapal bahtera akan diisi oleh air. Air yang berada di tengah lautan tidak akan membahayakan kapal bahtera. Yang membahayakan adalah air yang meresap, menyusup, masuk ke dalam, bocor, itulah yang akan membuat kita tenggelam. Maka jangan sampai hati ini bocor sehingga masuk perbuatan maksiat. Maka orang-orang yang sabar tidak melakukan perbuatan dosa, padahal dia mampu untuk melakukannya. Orang itu disebut dengan sabir. Sabir dari kata sabara. Sabara artinya orang yang mampu menahan. Maka bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Orang yang sabar selama ini dikatakan orang yang ketika diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan meninggal, sabar. Diuji dengan lapar, sabar. Itu sabar level paling bawah. Ada sabar yang lebih tinggi daripada itu. Apa dia? Sabar menahan diri dari zina padahal kesempatan terbuka. Sadar menahan diri untuk tidak korupsi padahal segala cara terbentang di depan mata. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat padahal selalu ada kesempatan. Orang-orang ini zaman dulu dikatakan sabar. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Rajulun, seorang laki-laki. Da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Zata mansibin, perempuan itu punya kedudukan jabatan tinggi. Wa jamalin, punya paras rupa yang cantik. Tapi dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang seperti ini dikatakan orang sabar. Hari ini kalau ada orang demikian, maka semua kawan, tetangga, sahabatnya yang akan berkata kepada dia, kau adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak kau ambil kesempatan yang jarang-jarang dapat terjadi? Maka hari ini sesungguhnya kita sedang berada pada dua ujian. Pertama ujian hawa nafsu, yang kedua ujian orang-orang yang berada di sekeliling kita tidak mendukung untuk melawan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih punya kekuatan hati karena pertolongan Allah, dibantu dengan doa ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Apapun yang terjadi, bisikan apapun yang datang, dia tetap tegak menghadang. Itulah orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana tegaknya Ustadz Agung. Tanda waktu sudah habis. Terima kasih Yai atas pengertiannya. Dan baik pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz akan menjelaskan kembali salah satu ciri orang yang terbaik di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah memang sengaja menciptakan perbedaan. Di antaranya adalah perbedaan rizki yang kita terima. Ada yang dilebihkan, dicukupkan, bahkan disempitkan. Ternyata orang yang paling bermanfaat dan yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang mampu berbagi dengan apa yang dianugerahkan kepada dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.